yakin dan percaya Kau mendengar doaku. Umatmu berserah meminta kasih. Janganlah kau tinggalkan, sebab tanpamu semua takkan berarti. Dari mana datangnya pertolongan itu? Ku yakin datangnya darimu Tuhan. Yesus, kau berjanji pada semua umatmu yang datang padamu. Ku percaya kau beri kelegaan. Shalom warga kerajaan. Nah, kolaborasi kali ini akan membahas tentang mujizat masih ada. Kami akan membahas bersama hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ada Bapak Pendeta Vence Buol dari Jayapura, ada Pak D, ya ini julukan pendeta, Pak D Johan Mindar dari Toraja, ada Bapak Pendeta Novel Pagemanan dari Rambakulu, ya. Dan juga ada saudara seangkatan saya di Proskuneo, ada Bapak Pendeta Ever Lintang. Ever Lintang adalah seorang penginjil yang membiayai pelayanannya dengan menjual CD lagu ciptaannya. Ya, dia membiayai pelayanannya seperti Rasul Paulus. Nah, terima kasih untuk kesediaan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini, yang telah ikut dalam program kolaborasi dalam visi untuk memperlengkapi jemaat Tuhan bagi pembangunan tubuh Kristus. Apakah mujizat masih ada? Nah, mujizat adalah sesuatu hal yang ajaib, suatu pekerjaan atau perbuatan yang ajaib yang mengandung kuasa yang tidak dapat dikerjakan menurut hukum alam. Nah, dalam hal ini sebagai memperlihatkan daya perantara daripada Allah. Siapa yang bisa mengatasi alam? Ya, Allah sendiri. Nah, mujizat diadakan dengan maksud untuk memperlihatkan kekuasaan Allah yang luar biasa, untuk menetapkan keilahian Kristus, bahkan untuk menemplak ketidakpercayaan dan sifat sombong dari manusia yang tidak mau mengandalkan Tuhan, yang tidak mau mempercayai Yesus Kristus Tuhan. Bahkan di dalam perjanjian lama ada lebih daripada 70 macam mujizat. Begitu juga tersurat di dalam perjanjian baru. Nah, mujizat sering menyertai karya penyelamatan Allah kepada Israel, kepada umatnya, bahkan sampai hari ini. Khususnya tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat dan perbuatan-perbuatan kuasa seperti penyembuhan, memberi makanan orang banyak, dan lain-lain yang dilakukan oleh Yesus dan para rasulnya sebagai tanda bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Nah, Alkitab menggunakan beberapa kata Ibrani, Aram, dan Yunani untuk mengartikan pekerjaan Allah yang hidup dalam alam dan dalam sejarah manusia. Nah, semuanya itu diterjemahkan, mujizat itu semuanya diterjemahkan sebagai tanda, ya, atau mujizat sebagai tanda. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa pekerjaan Allah itu adalah yang pertama, mujizat yang ganjil atau ajaib. Nah, ini diungkapkan dari kata Ibrani pala, ya. Dalam Keluaran 15 ayat yang ke-11 ada niflaot, dari bahasa Aram tema dalam Daniel 4 ayat 2-3, 6 ayat 27, dan juga dari bahasa Yunani teras dalam Kisah 4 ayat 30.
Nah, dari verba pala ini membentuk nomina pele yang artinya wonder, wonderful, marvelous, ajaib. Nah, Yesaya 9 ayat 5 berkata begini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib atau pele, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, yang kedua, bahwa pekerjaan Allah itu adalah mujizat yang berkuasa, berkekuatan, diungkapkan dengan kata Ibrani Gevurah dalam Mazmur 106 ayat 2, Mazmur 145 ayat 4, dan kata Yunani Dunamis, ya, Matius 11 ayat 20, terdapat juga dalam 1 Korintus 12 ayat 10, Galatia 3 ayat 5, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dunamis, bergerak dengan luar biasa seperti pekerjaan kuasa Roh Kudus. Nah, yang ketiga, mujizat yang penuh arti, mujizat yang penuh arti bermakna diungkapkan dengan kata Ibrani ot, ya, dalam Bilangan 14 ayat 11, Nehemia 9 ayat 10, dalam bahasa Aram et dalam Daniel 4 ayat 2 sampai 3, 6 ayat 27, dan juga kata Yunani semeon, ya, Yohanes 2 ayat 11, 3 ayat 2, Kisah Para Rasul 8 ayat 6. Nah, mari kita lihat dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18, 17 itu tanda-tanda atau semeon ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Karena itu mari kita dengarkan bersama kebenaran-kebenaran yang akan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya kita, saudara yang mendengar, akan kolaborasi ini, firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan, mereka akan bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera buat kita semua. Saudaraku, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang satu topik, yaitu bagaimana mengalami mujizat setiap hari. Setiap kita tentunya rindu mengalami mujizat. Apa itu mujizat? Mujizat adalah perkara supranatural yang di luar kemampuan atau batas kemampuan kita yang dikerjakan oleh Allah dalam hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa mengalami mujizat setiap hari dalam kehidupan kita? Saya ingin mengajak kita untuk melihat dua bagian dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Itu berbicara tentang mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus dalam pernikahan atau perkawinan di Kana. Kunci daripada mujizat yang terjadi dalam pernikahan atau perkawinan di Kana itu adalah percaya dan taat. Waktu mereka kehabisan anggur, dikatakan dalam pernikahan itu, ibu Yesus datang kepada Yesus dalam ayatnya yang ketiga dan mengatakan mereka kehabisan anggur. Yesus berkata dalam ayat 4, mau apakah ibu engkau daripadaku, waktuku belum tiba. Tapi dalam ayatnya yang kelima, ibu Yesus berkata kepada para pelayan, apa yang diperintahkan kepadamu lakukanlah. Jadi kunci untuk mengalami mujizat dalam kehidupan kita dua hal, percaya dan taat. Dan memang dikatakan dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudaraku, waktu mereka percaya terhadap perkataannya dan melakukan apa yang dia katakan atau dia perintahkan, maka mujizat terjadi pada peristiwa perkawinan di Kana itu. Mereka mendapatkan anggur terbaik dan disajikan tepat pada waktunya. Kalau kita membandingkan di dalam perjanjian lama, apa yang dialami dalam 1 Raja-Raja pasal 17 tentang janda di Sarfat, dalam ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16, di sana pun dikatakan oleh Elia kepada janda di Sarfat itu,
Jangan takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Dan janda di Sarfat itu, Alkitab mengatakan dia pulang dalam ayatnya yang ke-15 dan 16. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Maka Alkitab katakan perempuan itu serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya di masa-masa kesukaran. Mujizat terjadi di sana, yaitu tepung dalam tempayan itu tidak habis, minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudaraku, hal yang sama bisa terjadi dalam hidupmu. Mujizat akan kau alami dalam perjalanan hidupmu setiap hari pada waktu kau percaya dan taat. Kunci untuk mengalami mujizat ada di situ. Masa-masa sekarang di mana kita hidup adalah masa-masa yang boleh dikatakan masa kesukaran. Tetapi itu bukan berarti mujizat Allah dibatasi oleh masa kesukaran ini. Bahkan Anda bisa mengalami mujizat di masa kesukaran ini pada waktu kau percaya dan taat. Lakukan dua hal ini. Percaya dan taat. Kuncinya ya di situ. Perkawinan di Kana, anggur terbaik diberikan, bahkan janda di Sarfat diberikan tepung dan minyak yang terbaik di masa kesukaran. Tuhan memberkatimu dan Tuhan akan mengizinkan engkau mengalami mujizat setiap hari. Amin. Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran Tuhan lewat khotbah singkat. Saya akan berbicara tentang keselamatan. Nah, sebelum saya baca firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran Tuhan, biar setiap telinga yang mendengar, setiap hati-hati, semua akan diberkati lewat firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kesempatan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Puji Tuhan. Sebelum saya lanjut, saya akan bersaksi tentang keselamatan. Bapak Ibu, pada tahun 2002 saya pernah alami yang namanya kematian selama 5 jam. Saya meninggal jam 12 siang dan saya bangkit pada jam 5 sore. Waktu saya meninggal, saya melihat saya terangkat ke surga. Tubuh saya dibawa, istri, anak-anak dan jemaat saya melihat mereka berdoa. Dan waktu saya terangkat, begitu indah perjalanan dari bumi ke surga. Dan waktu dalam perjalanan dalam roh, saya melihat tubuh saya yang sudah tak berdaya, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Mulut saya sudah diikat supaya bisa ketemu antara mulut atas dan bawah. Dan puji Tuhan, dalam perjalanan saya merasakan sukacita yang indah, yang luar biasa. Itu baru perjalanan ke surga. Dan puji Tuhan, ketika saya tiba di pintu surga, saya ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan, hamba-Ku Novel kembali ke bumi karena saya butuh tenagamu. Hari itu saya juga langsung kembali dan roh saya turun ketemu dengan tubuh saya. Dan waktu roh saya ketemu tubuh saya langsung bangkit. Dan puji Tuhan, kata-kata saya kepada istri anak-anak bilang, kenapa kalian panggil saya? Saya sudah enak di surga. Artinya begini, orang yang mati dalam Tuhan, yang mendapat keselamatan, baru jalan ke surga saja sudah enak. Apalagi kalau sudah di surga. Dan sejak itu saya semakin giat dalam pelayanan karena kepastian keselamatan saya sudah lihat dan saya sudah rasakan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran Tuhan
dari Kisah pasal 4 ayat 12 yang saya sudah baca tadi. Saudara, kenapa sampai rasul-rasul menekankan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun? Atau kenapa ayat ini muncul? Pasal 4 ini, kalau kita melihat dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir, di sini berbicara tentang bagaimana rasul-rasul dilarang keras untuk bicara tentang nama Yesus. Jadi para tua-tua Yahudi, para imam-imam pada waktu itu, mereka menangkap rasul-rasul dan melarang jangan bicara tentang nama Yesus. Tapi saudara, apa yang terjadi? Sementara mereka dilarang, pada waktu mereka ditekan, yang mereka buat apa yang terjadi. Kita lihat dalam ayat yang ke-18. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Saudara, rasul-rasul dilarang, mereka ditekan, bahkan diancam, dimasukkan ke dalam penjara untuk tidak beritakan nama Yesus. Tetapi rasul-rasul ini, mereka tidak berhenti, malah mereka beritakan nama Yesus. Apa yang terjadi? Dalam ayat yang keempat pasal yang sama dikatakan begini, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Saudara, di sini berbicara tentang hal-hal yang luar biasa. Semakin rasul-rasul dihambat, mereka semakin beritakan nama Yesus. Dan Alkitab berkata, ada banyak orang yang menerima Yesus. Ada banyak orang yang menerima keselamatan yang dari Tuhan. Nah, untuk kita pesan rohani, apa maksud firman Tuhan? Saya akan bagikan begini. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, akan banyak tekanan, akan ada banyak ancaman, akan ada banyak tindisan. Tetapi jangan coba-coba tinggalkan Tuhan. Seperti rasul-rasulah, semakin ditekan, semakin mencari Tuhan. Demikian dengan hidup kita yang ada. Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, semakin kita ditekan, semakin kita ada persoalan, semakin kita ada masalah, mari kita tetap mencari Tuhan. Karena kenapa? Yesus yang katakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Artinya, keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya beri judul renungan kita pada saat ini adalah ukuran iman menentukan mujizat. Banyak orang ingin mendapatkan mujizat yang dahsyat, mujizat yang luar biasa. Tetapi seperti sebuah wadah air yang besar, tidak akan bisa ditumpahkan kepada wadah air yang kecil. Maka berkat yang besar itu akan menjadi sia-sia. Di dalam Alkitab mencatat ada beberapa hal tentang ukuran iman yang menentukan besar atau kecilnya mujizat Tuhan terjadi. Memang kita percaya bahwa mujizat adalah anugerah Allah. Yang pertama di dalam Markus pasal 6 ayat yang ketiga sampai yang ke-6. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Yesus tidak diterima dengan baik oleh orang-orang Nazaret. Mereka tidak percaya kepada Yesus karena mereka kecewa. Ternyata Yesus yang dianggap sebagai Sang Mesias hanya seorang anak dari tukang kayu. Sehingga Alkitab berkata Yesus heran atas ketidakpercayaan mereka. Bahkan tidak terjadi mujizat apapun di sana. Hanya beberapa kali Yesus menyembuhkan orang sakit. Jadi yang pertama, ketidakpercayaan membuat mujizat tidak terjadi. Yang kedua, saudara, di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 29 sampai ayat 31.
Ketika Petrus berjalan di atas air, Petrus mulai tenggelam. Kenapa saudara? Karena dia kurang percaya. Ketika dia memiliki kepercayaan penuh dan mengarahkan pandangannya kepada Yesus, dia dapat berjalan di atas air. Tetapi ketika dia rasakan angin di sekelilingnya, dia mulai takut dan kurang percaya. Jadi ukuran iman yang kedua adalah kurang percaya. Yang ketiga, di dalam Lukas pasal 7 ayat 9, Yesus memuji seorang perwira. Betapa besar imanmu. Seorang perwira ini sungguh luar biasa, saudara, karena ketika hambanya sakit, Yesus akan datang ke rumah dan dia berkata, tidak usah datang ke rumah. Ucapkan satu patah kata saja, maka aku percaya hambaku sembuh. Tidak perlu penumpangan tangan, tidak perlu kehadiran Yesus di rumah perwira. Tetapi karena dia memiliki iman yang besar, maka mujizat terjadi bagi hambanya. Dan yang keempat, saudara, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang kedua, jika kamu memiliki iman yang sempurna, maka kamu dapat memindahkan gunung ini. Jadi kita melihat ada ukuran-ukuran iman, saudara. Yang pertama, tidak percaya. Yang kedua, kurang percaya. Yang ketiga, iman yang besar. Dan yang keempat, iman yang sempurna. Alkitab berkata bahwa Tuhan menganugerahkan kita iman, dan iman itu sebesar biji sesawi. Tetapi Tuhan juga katakan bahwa iman itu harus bertumbuh. Iman itu bertumbuh, akhirnya muncul cabang-cabang, daun-daunnya, dan pada akhirnya, saudara, burung-burung bertengger di cabang pohon itu. Artinya bukan hanya kita puas memiliki iman sebesar biji sesawi, tetapi iman kita harus bertumbuh. Rasul Petrus berkata, tambahkanlah iman. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan mujizat. Tetapi kita harus mempersiapkan hati kita harus mempersiapkan iman kita harus mengupgrade iman kita untuk mendapatkan mujizat yang luar biasa. Haleluya. Amin.